Sahabat Jawa Pos, bertemu lagi dengan program Bincang Bola persembahan dari Jawa Pos Media. Dan di edisi kali ini kita akan membahas terkait persaingan di Super League, dan bukan persaingan terkait dalam perebutan gelar juara, namun persaingan dalam bursa transfer di paruh kedua musim 2005-2006. Tentunya bursa transfer paruh kedua ini menciptakan sebuah fenomena yang menarik karena banyak sekali nama-nama besar yang masuk ke klub-klub di Indonesia. Dan bersama saya sudah ada editor sport dari jawapos.com, Edi Yulianto. Apa kabar Bung Edi? Dan Baik Bung. salam sehat ya. Salam bola. Salam bola juga ya. Oke. Gimana nih Bung Edi? Saya udah nggak sabar ini untuk ngupas ini Bung. Transfer musim dingin yang bisa dibilang suatu gebrakan di Indonesia. Apalagi beberapa klub di Indonesia ini menghadirkan beberapa bintang walaupun bisa disebut veteran Bung. Ya. Tapi punya nama. Nah ini yang menarik nih. Nama besar masuk. Yang terakhir adalah yang paling menyita perhatian tentunya adalah Betul. Layvin Kurzawa. Pemain Prancis yang sempat PSG dan AS Monaco. main di PSG dan AS Monaco, dan Betul. namanya cukup tenar ketika bermain di PSG. Betul. Bahkan sampai Kylian Mbappe yang kini main di Real Madrid itu mantau Persib Bandung gara-gara si Kurzawa main di Masuk ke Persib ya. Betul. Nah ini sekarang ini ada fenomena menarik juga Bung Ed, terkait dengan masuknya beberapa nama besar ini. Berarti kan Liga Indonesia ini yang sekarang disebut Super League ini sudah dikatakan sudah diakui oleh dunia ya. Sampai pemain besar pun bisa mau bersedia main di Indonesia. Betul. Kalau bisa dibilang tengah naik, lagi naik daun, daun, ya. lagi naik daun ini. Tapi bukan ulet ya. Bukan. Ya ini fenomena ini memang sebenarnya sih kita kalau kita flashback ke belakang yang Bung Edi. Dulu ketika kita paham lah, dulu ada marquee player yang Betul. sempat tenar itu Marquee player. klub-klub boleh membeli pemain-pemain kelas dunia ya, Betul, yang betul. dari Eropa maupun dari Asia maupun dari Amerika Selatan ya. Betul, betul. Itu ada nama-nama yang sempat masuk ke Indonesia, itu ada Michael Essien. Iya, Persib juga. Ya. Tapi begini Bung, kalau misalnya marquee player itu di Indonesia memang beberapa pemain tanda kutip walaupun di Eropa sudah masanya habis, tapi di Indonesia masih punya naluri untuk main atau bisa menghidupkan permainan klub yang dibela. Iya, setidaknya secara pengalaman dia bisa menularkan kan ya, transformasi ilmu lah. Betul. Nah ini diharapkan juga untuk fans Persib dengan kehadirannya si Kurzawa. Walaupun dalam kategori umur udah veteran 33 tahun, tapi dengan pengalamannya si Kurzawa ini, si Boboto diharapkan bisa semringah lah ngelihat nanti permainan si Persib hingga akhir musim. Ya, ini menandakan bahwa persaingan dalam bursa transfer itu juga identik atau relate dengan persaingan perebutan gelar juara. Betul. Kenapa? Karena memang klub-klub besar kemudian rame-rame ya, kemudian mengganti pemainnya di paruh kedua. Betul. Beberapa pemain kemudian, terutama pemain asing ya, diganti pemain baru. Ini bertanda bahwa persaingan dalam perebutan gelar juara Super League di musim 2005-2006 ini cukup ketat. Kita lihat bahwa Borneo FC yang sempat mendominasi tergeser ya sekarang. Mulai kehabisan bensin. Bisa dibilang. Sekarang posisi kedua dan posisi pertama adalah Persib. Walaupun masih selisihnya tipis, satu poin doang. Ya, dan Persija juga mulai memberikan ancaman serius ini sebenarnya. Dan dia juga terakhir dia mendapatkan siapa? Itu Sean Patinama. Label timnas. Nah dengan harapan ini dengan hadirnya Patinama, nanti sisi kiri Persija ini makin gacor ya Bung. Ya. Ya ini yang kemudian menjadi kenapa bahwa Super League di paruh kedua ini patut dinanti juga ya, pertandingan-pertandingan, karena banyak nama-nama pemain yang ya, kalau timnas banyak pemain diaspora yang mulai masuk. Persib akan mendatangkan satu lagi loh ini. Iya. Dion Mark ya. Dion Mark itu udah resmi, Bung Ed. Udah resmi juga resmi ya? Dion Mark. Nah, selain Patinama, Dion Mark. Nah, Persija sama Persib ini memang dua klub yang bisa dibilang paling aktif di bursa transfer musim dingin atau putaran kedua ini. Iya, putaran kedua. Ketimbang, ya ini bukan meremehkan atau merendahkan klub
kontestan lain. Oke. Karena beberapa memang enggak atau tanda kutip belum bisa mendapatkan pemain di bursa transfer karena memang larangan FIFA. Iya. Seperti PSIM Jogja, PSM Makassar sama PSBS Biak. Oke. Tapi Persib dan Persija ini memang paling menyita untuk saat ini di bursa transfer musim dingin. Kalau istilah dalam kata mengeluarkan uang royal gitu ya. Bisa dibilang royal, Iya. walaupun ya tanda kutip masih pinjaman atau Kita nggak tahu itulah. Iya, Itu dapur dari manajemen masing-masing klub ya. Betul. Sekarang kita yang tahu adalah mereka mendatangkan pemain-pemain yang cukup ternama. Betul. Yang pasti kalau mereka mendatangkan pemain besar, itu tentu dana yang diluarkan juga tidak kecil ya. Betul. Apalagi Kursawa kelas dunia nih. Ya, walaupun tadi dibilang dia udah berusia 33 tahun, tapi paling tidak dengan masuknya si Kurzawa ini memiliki nilai pasar yang tinggi, bahkan di atas Tom Haye. Tom Haye saat ini misalnya 20 M. Nah, dia di atasnya. Dengan kehadiran si Kurzawa, Persib Bandung punya nilai value lebih tinggi di Indonesia. Secara squad overall ya? Di nomor 2 itu Persija. Oke. Ini membuktikan antara Persib sama Persija nanti punya persaingan yang sengit hingga akhir musim. Oke, bukan hanya persaingan juara saja ya. Betul. Tapi juga persaingan mungkin di dalam hal pemasaran ya mungkin. Betul. Karena otomatis merchandise dari pemain-pemain yang digait ini juga akan manajemen mungkin pintarnya di situ, Bung. Iya. Dengan harapan pemain bagus datang, nanti berbondong-bondong. Nah, itu masuk iklan atau sponsor. Yang pasti nanti merchandise klub terutama jersinya ya kan. Iya. Jersinya atas nama Kursawa mungkin belum, nanti kita mungkin bisa beli Kursawa. Oh iya. Yang menarik juga Sentati nama nih, karena tentunya adalah idola juga di Indonesia karena dia adalah penggawa timnas, kemudian terutama untuk cewek-cewek ya. Iya. Bagaimana kentapan Patinama ini menjadi salah satu daya tarik sendiri. Kehadiran si Patinama ini juga menghadirkan dilema juga di internal Persija karena kehadirannya dia itu menggeser pemain asing Brazil, Alan Cardoso. Iya. Ya. Katanya udah pergi itu. Iya. Mereka punya peran sama, full back kiri atau back kiri. Oke. Jadi artinya dengan hadirnya Patinama, salah satu harus off. Dan Alan Cardoso ini yang bisa dibilang tanda kutip korbannya ya, dengan kehadirannya si Patinama. Karena peran keduanya ini sama. Hampir sama ya. Iya. Dan keputusan untuk melepas si Cardoso karena memang di putaran pertama tidak sebagus harapan. Jadi Mauricio atau manajemen mungkin ya udah lepas aja ini si Cardoso. Nah, sekarang ini kita ngomongin satu persatu nih, Bung Yedi. Kita ngomongin Persib dulu. Mendatangkan Kursawa. Selain itu, Persib mendatangkan siapa lagi? Kemudian siapa yang kehilangan tempat? Atau mungkin dipinjamkan atau kemudian pindah ke klub lain? Ya, kalau untuk saat ini Persib cuma 2 sejauh ini ya. Karena memang untuk putaran kedua ini bursa transfer itu memang masih ada kemungkinan untuk menambah karena ditutup baru tanggal 6 ya. 6 Februari 2026. Jadi artinya masih ada kans untuk tim-tim lain melakukan reshuffle. Jadi bukan hanya kabinet, jadi bisa ditambah atau ini dikurangi. Tapi paling tidak untuk sejauh ini Persib baru 2, Bung. Baru 2? Iya, Kurzawa dan Dion Marks. Yang udah pasti ya? Maksudnya untuk join di putaran kedua nanti. Nah, Kurzawa ini kan statusnya pemain asing. Nah, kalau Dion Marks kan karena pemain WNI ya. Diaspora. Apakah nanti di kuota pemain asingnya Persib akan ada penyesuaian atau seperti apa? Iya, karena beberapa ada juga pemain Persib yang dilepas kayak Marcilio, ex Arema juga. Dan kabarnya dia udah main atau diterima di klub Korea Selatan. Ansan, pindah keluar ya. Dia keluar. Tapi memang si Marcilio ini kepalanya botak ya. Mungkin kalau fans tahu. Kita nggak usah ngomongin fisik lah. Oh gitu. Nggak apa-apa, dia udah di Korea soalnya. Nah, si botak ini ya memang di Bandung atau di Arema kurang disenengin sama fans-fansnya. Jadi Aremania juga kurang terlalu srek, di Persib juga. Makanya akhirnya si Bojan Hodak selaku pelatihnya Persib memutuskan untuk ya silahkan pergi gitu ya. Betul.
Oke, dan akhirnya didatangkan Kurzawa ini Kurzawa. untuk menutup kuotanya Ya, pemain betul. asing. Jadi nggak ada masalah untuk plot kuota pemain asing. Oke, jadi aman ya ini. Aman. Jadi Persib ini nantinya tentu akan menjadi sebuah skuad yang menarik juga kedatangan Kurzawa nih. Patut nantikan debut dari Kurzawa. Belum debut kan ya? Belum. Rencana itu memang untuk bulan ini, minggu ini. Karena tapi begini, Bung. Mereka sebelumnya si Kurzawa ini kan dia main di Boavista, klub Portugal. Yeah. Tapi selama musim lalu itu hanya baru main sekitar 4 pertandingan. Jadi secara bisa dibilang konsistensi itu belum ada ya, gitu ya. Jadi Bojan Hodak itu juga nggak terlalu forsir atau ngotot atau apa gitu. Jadi atmosfer pertandingannya belum nemu mungkin ya, karena kemarin baru main 4 pertandingan. Tapi si Kurzawa ini sudah mengikuti latihannya skuad Persib. Oke. Jadi kalau misalnya si Bojan Hodak dan tim pelatihannya bilang nih oke, ya mungkin Bobotoh tinggal nunggu waktu aja. Waktu untuk melihat Kurzawa melakukan debut ya. Betul. Oke, Persib mendatangkan Kurzawa. Kemudian kita beralih ke Persija. Persija terakhir mendatangkan Sen. Patinama. Ada juga Lampu Aladin. Agak susah namanya pemain Maroko. Alaidin Adjairi. Ya. Nah, ini makanya masih asing sebenarnya. Aladin aja. Tapi begini, Bung. Si Aladin ini dia udah dibilang kemarin hampir cetak gol waktu pas dia. Oh, dia udah debut ya? Iya, udah debut. Okay. Hampir cetak gol, tapi belum, sayangnya dia anulir. Oh, dianulir. Oke. Ya. Nah, si Ajere ini bisa dibilang Aladin lah, kita nyebutnya Aladin aja lah. Biar enak lah itu. Biar enak. Nah, Aladin ini itu adalah top skor untuk Liga India musim lalu. Oh, dia didatangkan dari Liga India. Betul. Oh, dia Northeast FC. Northeast FC. Iya, di klub di Indianya. Iya. Oh, sebentar, Bung Ed. Ini kenapa yang fenomena menarik ini, jadi kenapa banyak pemain asing yang kemudian mencoba peruntungan di Indonesia dari Liga India, karena Liga India memang betul. Lagi apa ya istilahnya? Jadi konsep di Liga India ini, makanya kita Indonesia harus bersyukur nih, karena dia juga lagi carut marut. Ya. Iya. Mereka itu seharusnya mulai udah dari awal akhir tahun lalu. Tapi terkendala karena sponsor. Oke. Sponsornya jadi nggak nemu. Mungkin kalau di sini I-League ya, untuk operator liga. Nah, di sana India itu nggak dapat sponsor, akhirnya ending dulu. Tetap dilaksanakan tapi akhirnya diundur untuk penjadwalannya. Oke. Dan beberapa klub yang pemain di India yang udah mungkin nggak kerasan itu akhirnya coba keluar ya ke Indonesia. Mungkin karena butuh bayaran juga. Betul. Karena selain si Aladin ini ada Jantoral, Luka yang main di Persik Kediri. Oh, sekarang dia ambil Persik ya? Persik. Dan mereka ini beberapa pemain yang pindah dari India ke Indonesia ini punya pengalaman yang bagus. Kayak si Jantoral itu ternyata pernah main di Arsenal U23. Wah, ini luar biasa. Ya. Pemain-pemain yang pernah main di klub-klub gede main di Indonesia kan? Ya, tapi mungkin untuk nembus senior memang belum. Ya, tapi paling enggak ya ada pengalaman lah. Ya, namanya pernah main di Arsenal lah. Betul. Jantoral. Arsenal. Ya. Oh iya. Oh iya. Lanjut. Oh, iya. Nah, ini tadi bahas Bandung aja. Persija dulu. Oh iya. Bandung udah. Persija kan tadi selain Patinama siapa lagi yang menggantikan lini ini ya? Lini depan Aladin tadi. Aladin itu. Ada nama lain nggak yang masuk? Sejauh ini belum ada karena beberapa pemain itu si Persija ini sudah melakukan juga penyesuaian karena memang beberapa yang masuk memang harus diimbangi sama pemain yang harus dikorbankan atau diputus kontraknya karena memang dari I-League ini punya regulasi untuk rule-nya tuh, Bung. Maksudnya gini, boleh memiliki 11 pemain asing, tapi harus sekitar 7 atau 8 yang boleh
starting atau di DPS itu. Oh, di oke, SD. oke. Ya. Sementara yang lain nanti menunggu. Iya, menunggu. Tapi ada yang pemain lokal yang masuk dari Borneo. Fajar Fatur Rahman. Ya. Ini posisinya Fajar Fatur Rahman bisa dibilang bisa di wing, bisa di back. Memang ini multifungsi pemain ini. Satu, sebenarnya kerugian besar juga kalau saya bilang ya untuk Borneo ngelepas si Fajar. Karena satu masih pemain muda, potensial. Untuk musim lalu juga masih jadi andalan. Bahkan waktu pas Borneo sebelum dilatih si Lavundes. Selama dilatih Peter Yustra. Oke. Ya. Nah, kenapanya ini kita masih belum tahu ya. Tapi paling tidak si Fajar ini waktu pasti perkenalkan juga sudah antusias banget untuk ibaratnya main sama Persija. Iya. Nah, ini ada dilema juga bagi pelatih Marcio Sosa, Bung Ed. Mereka kan sudah punya di bek kanan siapa namanya? Ada Rio Fahmi. Rio Fahmi. Itu kan posisinya hampir sama kan? Ya, dengan tapi Fajar Fatur Rahman. Paling tidak dengan kedalaman skuad jadi suatu keuntungan klub atau pelatih bisa menerapkan komposisi terbaik. Jadi walaupun punya pola yang sama atau pakem yang sama, permainannya hampir sama, ya kan? Tapi sesuai kebutuhan nanti akan dinilai sama si Mauricio Sosa. Tapi apakah ada kemungkinan si Rio Fahmi ini akan dipinjamkan misalnya, atau itu ada kemungkinan nggak? Untuk saat ini sih belum ya. Oke, Persija juga mau kalah dengan Persib ya. Betul. Lupa aku. Persib hampir kemarin itu sempat dikaitkan dengan siapa? Martin Paes kan ya? Beberapa memang iya. Jadi pemain-pemain yang kategori top level lah ya, atau grade A, itu memang dikaitkan sama beberapa klub Indonesia kayak Martin Paes yang bilang tadi memang Persib. Tapi Paes sendiri memang menyatakan kalau itu bisa dibilang berita belum benar lah atau gitu. Iya, berita-berita yang mungkin belum terkonfirmasi. Betul. Dan ternyata ini Martin Paes terakhir udah sepakat dengan Ayak ya. Iya, itu dia. Nah, ada juga selain si Martin Paes, ada beberapa juga sebelumnya tuh malah justru Raja Nainggolan digosipin atau bisa kita sebut tuh rumor. Karena memang rumor atau gosip itu selama bursa transfer pasti merajalela tuh. Betul ya. Jadi siapa aja bisa dikaitin ya selama misalnya masih ada mungkin landasannya gitu. Kayak si Raja Nainggolan sempat dikaitin sama klub-klub Indonesia, bahkan klub-klub dari Thailand. Tapi akhirnya ya si Raja Nainggolan yang pernah main di Bayangkara milih tetap main di Belgia negaranya. Oke, karena Raja Nainggolan juga sempat bermain juga di Bayangkara ya. Waktu itu di Bayangkara. Oke, nah kemudian Persib udah mendatangkan Kursawa, Persija ada Senwatinama, Persebaya. Oke, kita kupas Persebaya. Soalnya ya kita tahu lah Persebaya ini nggak bisa diminum ya. nanti. Di paruh pertama ini paling sering diperbincangkan loh Persebaya ini. Kenapa? Karena memang skuad yang gede, banyak pemain ya berkualitas, namun masih performanya masih angin-anginan kan. Kita kupas Persebaya dengan masuknya 3 pilar dari Brazil, Jefferson, Gustavo, sama si Pereira. Nah, itu menghidupkan kembali aura tim kebanggaannya bonek. Bruno Paraiba. Jadi ada 2 nama Bruno di Persebaya sekarang. Bruno Moreira, Bruno Paraiba. Ya, Jefferson. Nah, waktu pas debut kemarin lawan PSIM di Jogja, itu si Paraiba mencetak gol saat debut dan si ini melakukan satu asis Jefferson. Nah, ini dengan bisa dibilang moncernya si Paraiba itu memberikan angin segar buat para bonek. Ya, karena permainan. Karena sebelumnya ini beberapa strikernya si Persebaya tanda kutip nih masih melempem, Bung. Kayak si Mihailo Perovic
itu udah dikasih kesempatan berapa kali main di putaran pertama sampai berapa pertandingan masih baru 3 gol. Dan sebelumnya sih mungkin Zidane Tumbas enggak, ya predikatnya memang dia versatile ya, maksudnya bisa main di mana aja. Tapi di back kiri yang akhirnya sekarang dilepas. Terus beberapa pemain juga dilepas, Dimedinov. Agak susah nama, Dimedimov. Nah, itu pemain dari mana? Makedonia Utara ya. Nah, intinya gerbong skuad Balkan yang dulu Paul Munster masih ngelatih Persebaya itu kan sempat dikumpulin tuh, ada beberapa pemain-pemain yang dari negara-negara Balkan. Sekarang tuh akhirnya bisa dibilang tuh digeser, Bung. Digantikan dengan pemain-pemain dari Amerika Latin. Sekarang kebanyakan dari Amerika terutama Latin. Brazil ya? Brazil, terutama Brazil. Jadi dengan masuknya si Jefferson, terus Paraiba, nah Gustavo ini memberikan suatu bisa dibilang keberuntungan atau angin segar buat Persebaya. Apalagi pelatihnya Portugal yang tentunya masih ada bersinggungan lah kalau sama pemain-pemain asing dari Amerika Latin. Ini kulturnya masih sama. Brazil ini, dan juga gaya permainannya juga nggak jauh beda sebenarnya. Walaupun asalnya Portugal, tapi kecenderungannya dia nggak mau terlalu banyak yang menggunakan pemain-pemain dari Eropa, tapi kecenderungannya justru lebih senang ke Amerika Latin. Karena kita tahu bahwa Portugal itulah sambanya Eropa. Betul. Kalau timnas Brazil disebut Seleção. Kalau timnas Portugal Seleção das Cuinas. Saya tambahin Cuinasnya ya. Makanya hampir sama lah. Ya, makanya kenapa itu kayak klub ya, pelatih Tavares, kemudian pemain dari Samba. Nah, ini yang kemudian menimbulkan optimisme ya dari bonek juga ya, bahwa Persebaya di paruh kedua ini akan lebih banyak lebih banyak bicara terkait dengan performanya. Mungkin karena tren terbaru mereka belum terkalahkan. Belum. Ya kan? Selama si era Bernardo Tavares yang main ini belum terkalahkan, Bung. Jadi waktu sebelum dipegang Tavares kan ada coach Eduardo Ferres. Walaupun sama-sama Eropa, yang satu Portugal, Tavares ini Spanyol Ferres. Tapi paling tidak ini ada sedikit perbedaan dari segi skema permainan ya. Nah, si Tavares ini bisa dibilang lebih cerdik untuk memaksimalkan para pemainnya, terutama pemain-pemain muda. Bahkan orbitanya bisa dibilang kayak Iksas Baihaqi, terus Tony Firmansyah ya mungkin udah bisa jadi andalan lah untuk Persebaya. Ya, ini menarik Persebaya, Bung Ed, karena ya kita tahu bahwa Persebaya ini klub yang legendaris juga ya, selain Persib dan Persija. Dan Persebaya ini kan memang udah lama banget nggak juara. Iya, bahkan makanya waktu itu sempat diledek juga sama fans lain. Tapi jangan jadi semacam, mungkin bisa kalau kita berharap jadi motivasi aja. Motivasi aja, jangan diambil ini. Jangan diambil hati lah. Tentu ini motivasi bersama, karena kita tahu bahwa Persebaya juga targetnya pasti juara. Pasti juara, setiap tim pasti berharap yang terbaik, bahkan bisa juara. Nah, dengan harapan si Tavares masuk, beberapa pemain asing masuk. Nah, ini kan nggak terlalu jauh, walaupun sekarang Persebaya masih agak mau merangkak naik peringkat 6-7 itu. Tapi dengan kalau bisa dibilang konsisten, itu harapannya mungkin bisa nanti 3 besar atau 2 besar. Karena di klasemen sementara itu cukup ketat, poin-poinnya nggak terlalu, gapnya itu nggak terlalu jauh. Betul, Bung. Persib sama Persib aja itu cuma 1 poin. Kemudian Borneo dengan Persija cuma sekitar 2 ya. Di bawahnya juga nggak terlalu gede ini sebenarnya jaraknya. Jadi kemungkinan itu masih pergeseran posisi di papan atas itu masih. Betul, masih ada kemungkinan untuk terjadi. Iya. Tinggal nanti bagaimana mau memberikan efek ini pemain-pemain asing baru atau pemain-pemain lokal baru ke timnya masing-masing, memberikan impact yang signifikan terhadap permainan di paruh kedua ini. Betul, Bung. Memang pada dasarnya itu kalau untuk putaran kedua ini pemain-pemain yang direkrut itu adalah pemain yang sebelumnya pelatih atau manajemen sudah melakukan evaluasi kekurangan di putaran 1, apa yang harus diperbaiki, dan pemain itulah yang diharapkan nanti mengisi kekurangannya.
Betul. di putaran kedua. Intinya sih itu kalau untuk biasanya tuh. Biasanya kalau paruh kedua gitu Ya. ya. Karena udah diketahui nih paruh pertama Ya, performanya segini. jeleknya apa nih misalnya Ya. kan lini belakang. Berarti si pelatih atau manajemen ini coba rekrut back-back yang bagus. Biasanya gitu. Itu karena pelatih juga udah paham, kekurangan tim saya misalnya di posisi ini pemainnya ini yang kurang, nah ganti dengan pemain baru. Betul. Harapannya juga lebih meningkat lagi kan Betul. performanya. Ini tim papan atas terkait dengan bursa transfer, tapi juga yang menarik adalah tim papan bawah nih, Bung Ed. Ya. Ada Semen Padang yang cukup apa ya? Kalau bisa dibilang unik. Iya. Kenapa unik? Kalau yang lain itu bisa dibilang paling banter tuh untuk rekrut pemain di bursa transfer musim dingin ya cuma 3 atau berapa. Semen Padang bayangin 12. 12. Udah jadi satu tim sendiri itu. 12. Ya memang ada juga yang ibaratnya keluar ya dengan harapan kan pasti ada penyimbangan ya kalau misalnya ada masuk sekian, keluar juga harus sekian. Tapi ini memang luar biasa Semen Padang 12. Pemain masuk di putaran kedua. Bahkan bisa-bisa ngelebihin di putaran musim sebelumnya. Nah, lucunya waktu pas kemarin itu mungkin setiap pemain kan nggak melulu harus gacor ya atau klop gitu. Nah, mungkin harus perlu namanya adaptasi. Betul. Nah, waktu pas kemarin sayangnya kalah di laga pertama putaran kedua. Ya. Nah, kita berharap juga untuk Semen Padang ya pasti fansnya jangan patah semangat. Mungkin proses adaptasi bisa cepat, ya nanti bisa naikin grade peringkatnya si Semen Padang. Iya, kenapa mereka sampai mendatangkan 12 pemain baru pada putaran kedua? Karena target mereka jelas, lolos dari degradasi ya. Nah itu. Betul kan? Karena mereka saat ini sedang berada di bawah. Ya, masih berkutat banget di posisi bawah. Karena ya kebanggaan. Ini Semen Padang ini juga klub legendaris juga ini. Betul. Iya kan, waktu zaman dulu itu kita sempat paham lah dengan nama-nama tenar dari Semen Padang. Anggi Ardiles, Sulaiman, Eli Eboy dulu. Pelatihnya Sulaiman kan. Iya, Iman. Kemudian ada Errol Fake Iba. Banyak lah tuh. Tentunya kalau misalnya Semen Padang ini nanti sampai turun kasta sangat merugikan juga ya. Tapi saya juga satu kebanggaan karena si Semen Padang ini satu-satunya wakil dari Sumatera untuk saat ini ya, untuk Super League ya. Iya. Jadi bisa dibilang apa ya, semacam kebanggaan lah. Iya. Makanya manajemen juga mungkin akan berusaha keras, berusaha mati-matian ya bertahan. Iya. Karena memang ya Sumatera ini sebenarnya banyak klub juga ya. Iya, tapi masih main di level 2 atau Championship. Sriwijaya FC masih di Liga 2, SMS Medan, masih di Liga 2. Dulu masih Pulau Sumatera di Lampung juga ada kan. Sriwijaya di Lampung juga ada, PSPL ya. Ya, Persiraja juga ada. Persiraja di Banda Aceh ya. Nah itulah mungkin ini Semen Padang ini merepresentasikan klub di bawah untuk berjuang untuk lolos dari jerat degradasi hingga bisa dikatakan cukup royal juga di bursa transfer di paruh kedua. Harapannya juga pemain baru ini akan langsung klop dengan permainan dari tim, kemudian bisa memberikan efek terhadap hasil. Betul, harapannya pasti itu manajemen dan pelatih, terutama fans-fans dari Kabau Sirah. Betul sekali. Bung Ed, ini kan masih ada berapa hari lagi ya? Untuk seminggu ya? Penutupan bursa transfer. Sekitar semingguan. Sampai tanggal 6 ya? Tanggal 6, paling tidak 6 itu A-League udah melakukan closing untuk putaran kedua. Di rentang waktu itu selama seminggu ini, menurut Bung Ed yang memang bisa dikatakan banyak berkecimpung di sepak bola nasional ya, terkait dengan klub-klubnya itu, apakah ada klub-klub lain atau misalnya klub-klub yang papan atas masih berkeinginan untuk menambah pemain baru lagi? Sejauh ini sih kalau yang saya nilai untuk Persija atau Persib mungkin sudah cukup ya untuk menambah amunisinya. Beberapa juga yang lain karena memang mereka nih sudah melakukan semacam switch, ibarat pertukaran sesama tim kontestan Super League juga. Kayak misalnya Persis pemainnya pindah ke Persik misalnya kayak gitu. Nah, ini setidaknya beberapa klub sudah melakukan perbaikan
dengan harapan yang tadi kita bilang, Bung, di putaran kedua kelemahannya bisa ditutupi di putaran kedua ini. Putaran pertama di Ya, putaran kedua itu diharapkan lebih bagus ketimbang putaran pertama. Betul, ya itulah kenapa bursa transfer di putaran kedua ini cukup Betul, menarik ya. betul. Banyak nama tenar. Yang salah satunya tadi kita obrolin adalah Levin Kurzawa. Cuma Kurzawa yang sejauh ini menyita perhatian. Sama waktu pas dulu mereka itu mendapatkan Michael Essien, bintang ex Chelsea, dan Real Madrid ya. Nah, ini tanda kutip juga nih untuk Kurzawa. Kita bisa menilai memprediksi debut si Kurzawa ini seperti apa. Apakah dulu seperti Michael Essien atau dia punya take sendiri untuk menarik hatinya si para bobotoh. Oke, Bung Ed. Bung Ed, terima kasih atas kesempatan kita ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Lain kali kita ngobrol lagi dengan topik yang lebih oke lagi, lebih kacau lagi, dan lebih panas lagi. Dan sama-sama kita nantikan debut dari Levin Kurzawa bersama Persib Bandung di Super League atau Liga Indonesia musim 2005-2006. Oke, demikian perbincangan kami dalam program Bincang Bola persembahan dari Jawa Pos Media. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan di edisi berikutnya. Salam sepak bola.